ASN itu boleh nggak sih Pak politik? Kalau ASN berpolitik itu sudah mungkin sama-sama teman-teman tahu bahwa Bentuk apa saja sih ASN itu dikatakan tidak netral Pak? 5 besar pelanggaran itu adalah di media sosial. Nggak sengaja ke like tuh Pak, gimana tuh Pak kalau gitu Pak? Kalau yang tidak sengaja ke like, Baik, selamat datang kembali di channel YouTube kita di BKPSDM Kabupaten Badung di channel podcast ASN Talk. Baik, Smart ASN, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita tahu bersama di tahun 2024 ini merupakan tahun politik, di mana kita selaku ASN sangat dituntut untuk netralitas. Maka dari itu, pada bahasan kita podcast hari ini, kita mendatangkan langsung seorang pegawai dari Bawaslu Kabupaten Badung. Sebelumnya saya sapa dulu. Selamat pagi Bapak. pagi, Swastiastu. swastiastu. Smart ASN Kabupaten Badung. Let's talk and learning. Baik Smart ASN, pada penasaran kan saya dengan siapa? Jadi di sini kita sudah mengundang langsung Bapak Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas Humas dari Bawaslu Badung, Bapak Rahmat Amara. Betul Pak ya? Mohon maaf nih Pak, kita ganggu waktunya di sela-sela kesibukannya. Sebelumnya gimana Pak kabarnya? Puji syukur, baik, sehat, luar biasa. Terima kasih juga ke BKPSDM yang sudah mengundang podcast. Mudah-mudahan apa yang nanti kita bicarakan bermanfaat bagi teman-teman ASN. Pasti Pak. Jadi begini Pak, di podcast Smart ASN ini, di podcast ASN Talk Pak ya, kita di sini berbagi informasi yang dimana terkini, aktif, lugas tentang kepegawaian. Dan di sini kan ada pengawas pemilu. Di sini ASN pun dituntut untuk netralitas Pak. Mungkin ini bakal banyak dibahas nanti dilihat-lihat oleh teman-teman Smart ASN, bukan hanya di Badung Pak, bahkan bisa di Provinsi Bali ataupun di nasional nanti Pak. Nah, kita melihat di tahun politik 2024 ini sangat ramai ya Pak ya. Kita lihat dari pemilih pemula ataupun pemilih Gen Z itu sangat banyak. Kira-kira langsung saja tuh intinya Pak ya. ASN itu boleh nggak sih Pak politik? Kalau ASN berpolitik itu sudah mungkin sama-sama teman-teman tahu bahwa tidak boleh bagi ASN itu untuk melakukan politik praktis. Berarti sudah tegas tidak boleh? Sudah, tidak pasti tidak Kalau boleh. mau gimana? Boleh nggak? Kalau mau boleh, tentu ada sanksinya. Syaratnya ada juga nggak Pak? Kalau kita bicara netralitas ini kan sebenarnya ada 2 unsur yang teman-teman harus tahu. Ketika bicara netralitas, apa sih itu netralitas? Yang pertama itu adalah tidak memihak, yang kedua adalah bebas dari pengaruh. Tidak memihak dan bebas oleh pengaruh. Berarti tadi jawabannya jelas ya. ASN tidak boleh berpolitik. Kalau mau berpolitik teman-teman, ada sanksinya. Tapi kalau bisa harus keluar dulu Pak ya. Boleh nggak seperti itu Pak? Dalam artian? Kalau misalnya, saya ingin berpolitik nih, saya keluar dari PNS dulu ya, begitu Pak ya? Kasarnya pasti demikian. Gitu ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Kalaupun tidak berhenti mungkin setelah pensiun mungkin ya. Berarti teman-teman ya, untuk saat ini sudah jelas ya, ASN netral. Kalau mau berpolitik ya ada konsekuensinya ya Pak ya. Nah, kita melihat di tahun 2024 ini Pak. Nah, teman-teman Smart ASN ini pada bingung Pak. Dalam bentuk apa saja sih ASN itu dikatakan tidak netral Pak? Apakah dia hanya menonton, mungkin melihat ada konser dibuat suatu pasangan calon, dia nonton, itu apakah dibilang tidak netral atau gimana? Mungkin ada case-case lain seperti itu. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Apakah ketika ASN ini menjabat, kira-kira apakah akan buta politik? Karena kan begitu. Boleh nggak kami kalau misalkan bicara politik saja, bagaimana kami bisa mengenal kalau misalkan informasi kami tidak bisa terima, ataupun tiba-tiba ketika lagi asik lari santai, tiba-tiba ada lapangan itu dipakai untuk kampanye kan? Betul tuh Pak. Boleh apa enggak sih? Pada prinsipnya boleh. Dalam artian boleh di sini apa? Teman-teman boleh mendapatkan informasi, boleh ibaratnya tahu calon. Yang tidak boleh itu apa? 1, memberikan dukungan.
Oke. Memberikan dukungan itu secara langsung, misalkan ketika ada kampanye teman-teman ikut juga memakai baju peserta. Sarana ya, ya yang Itu mendukung salah satu tidak pihak. boleh. Apalagi sekarang paling menjadi, kalau dilihat itu 5 besar pelanggaran itu adalah di media sosial. 5 besar salah satunya media sosial. Di media gitu, Pak. sosial pelanggaran paling sering apa itu? 1, memberikan like, memberikan komen, memberikan membalas komentar ataupun yang lain. Kadang-kadang kita kan gatel ya. Iya, betul betul, Pak. Semua ada dalam genggaman. Ketika scroll, loh ada ini nih. Ikut komen atau ikut like itu tidak boleh. Itu paling banyak terjadi pelanggaran oleh ASN. Yang kedua adalah mendukung paslon ataupun partai politik. Itu juga tidak boleh. Itu paling banyak terjadi pelanggaran di netralitas Berarti ASN. teman-teman Smart ASN nih, seperti penjelasan Bapak Rahmat selaku Bawaslu di Badung ini, bahwasanya hati-hati dalam medsos, Pak ya. Yeah. Artinya lagi saya nih, Pak ya, misalnya buka IG gitu atau TikTok ya sekarang, Pak ya. Nggak sengaja ke like tuh, Pak. Gimana tuh, Pak, kalau gitu, Pak? Kalau yang tidak sengaja ke like, Kasih teman-teman nih kan main-main nih, main IG, main TikTok, kepencet gitu. kepencet, tahu-tahu kalau itu tiba-tiba ada laporan, tentu kan nanti akan kami panggil ke Bawaslu. Apa benar ini like-nya? Oh, misalkan tiba-tiba nggak sengaja, Pak. Tahu-tahu tangan basah ataupun HP tiba-tiba error ke like, nanti kami akan panggil untuk memberikan klarifikasi kenapa, apakah itu sengaja atau tidak, atau motifnya seperti apa. Oh, berarti memang ada tahapannya juga, Pak ya. Kalau misalnya dari Bawaslu ini mengidentifikasi, oh, PNS atas nama ini, maaf, ASN atas nama ini nggak netral nih. Gimana sih, Pak, alurnya itu untuk Pak menetapkan dia itu salah gitu? Baik, terima kasih. Pelanggaran itu kan nanti kami menemukan pelanggaran itu ada 2 sistematika. Yang pertama itu adalah laporan. Laporan itu dari masyarakat. Oh, ini Pak, teman saya nggak netral, dia ikut kampanye, atau ada teman-teman, oh itu teman saya Pak, dia bekerja di dinas ini loh, dia ASN loh, tapi dia ikut kampanye. Atau yang kedua metodenya adalah temuan. Temuan itu apa? Hasil dari pengawasan dari Bawaslu. Berarti pertama laporan dulu, Pak, apa langsung temuan? Ini bisa terjadi dua-duanya. Oke. Jadi tidak harus laporan dulu atau tidak harus temuan dulu. Kalau misalnya saya nih lihat, oh, Bapak ini nih, saya lapor Saya lapor pada, ini lapornya kemana, Pak? Biar nggak salah nih. Nanti lapornya ke Bawaslu, Mas. Berarti nanti ke Bawaslu Bandung, kita tambahkan ya di linknya nanti ya, ada nanti ada nomor hotline gitu, Pak ya. Bisa dilaporkan apa bentuk ininya, siapa namanya, tentu nanti akan kita lihat memenuhi nggak syarat formil dan materialnya. Formilnya apa, siapa yang melapor, siapa yang dilaporkan. Untuk teman-teman biasanya juga, aduh Pak, saya takut Pak, ini kan pimpinan saya, ketika saya melapor nanti saya bagaimana ini? Iya betul, bagaimana tuh? Nanti jangan-jangan ketika habis melapor, Bawaslu mengungkapkan lagi, ini Pak yang melapor. Nah, itu bagaimana? Si Bobo yang lapor, parah nih Pak. Serem juga saya, Pak. Untuk teman-teman nggak usah khawatir. Ketika nanti mau melapor, bilang saja itu informasi awal, biar nanti kami tindak lanjutin sebagai temuan. Jadi pada prinsipnya keamanan si pelapor itu Bawaslu sangat merahasiakan. Berarti tidak semena-mena langsung menjadikan tersangka ya, Pak ya? Artinya maaf kok tersangka sih sebutannya. Kayak PNS itu nggak netral, ASN itu nggak netral. Berarti diidentifikasi dulu, oh dia ada indikasi seperti ini, dicek ternyata, oh benar, baru Nah setelah itu kemana Pak? Apakah diberikan sanksi atau memang dinaikkan ke pihak yang berwajib atau gimana Pak? Pelanggaran ini kan di pemilunya ada 4 ya Mas ya. Ada pelanggaran pidana, itu akan larinya ke sentra Gakumdu. Ada pelanggaran administrasi yang kami sendiri akan selesaikan di Bawaslu. Yang ketiga itu adalah pelanggaran kode etik Mas, yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sendiri, itu akan lanjut ke DKPP. Betul. Ya tentu ada pelanggaran lainnya. Pelanggaran lainnya salah satu contohnya adalah netralitas ASN ini. Oh, berarti netralitas masuknya ke pelanggaran lainnya. Kami akan memutuskan bahwa ini adalah bentuk pelanggaran. Setelah itu akan kami teruskan ke KASN. KASN ya Pak ya? KASN. Jadi teman-teman Smart ASN dari penjelasannya Pak Rahmat nih, hati-hati loh. Di bahwasanya untuk menjadi Smart ASN memang harus menjunjung integritas dan netralitas ya, begitu Pak ya? Benar. Kalau dilihat sendiri teman-teman di ASN di Badung sendiri ya, saya ini patut
bersyukur bersama teman-teman, baik kami kerjasama dengan Bawaslu sendiri, KPU maupun dinas-dinas terkait, BKPSDM ada di Pokja Netralitas juga. Betul. Pemilu kemarin itu di tahun 2019 itu kita di Bali ada 4 pelanggaran. 4 pelanggaran, Pak. 4 pelanggaran netralitas ASN. Salah satunya apa, Pak? Kalau boleh tahu nih. Itu adalah mendukung pasangan calon, tidak Itu. netralnya. Oke. Tapi kita bersyukur setelah pengawasan sendiri dari Bawaslu, habis itu ada kita memberikan sosialisasi, bekerjasama juga dengan BKPSDM dan lain-lain. Puji syukur di tahun 2024 ini pelanggaran itu 0. Berarti di tahun 2024 Februari kemarin ya, Pak ya? Ya. Pileg dan juga Pilpres itu gimana, Pak? Kabupaten Badung, Pak? Kabupaten Badung sendiri 0 pelanggaran. Wih, tidak ada, mantap ya. apalagi di netralitas ASN kami sangat berbangga dengan teman-teman di Badung sendiri. Dulu ada tahun 2020 itu 2. Ada 2, Pak? Ada 2. Tapi kan 2024 nggak ada, Pak ya? 2024 tidak ada. Tentu hal yang sudah baik ini patut kita jaga dan pertahankan. karena di tanggal 27 November 27 November ya, Pak di ya? hari Rabu itu kita akan melaksanakan pemilihan serentak 2024. Kalau dulu namanya pemilu, sekarang namanya pemilihan. Kalau bahasa beda, Pak, ya? Kalau bahasa gampangnya pemilihan ini adalah pilkada. Ya, orang Pemilihan, nyebutnya pilkada gitu. ya, kalau di bahasa kami di pemilu itu undang-undangnya pemilihan. Oh, Kalau ada orang bilang gitu. pemilu berarti pemilihan presiden, wakil presiden. Kalau legislatif. pilkada Pemilihan berarti kepala daerah. pemilihan gubernur dan Kepala wakil daerah. gubernur. Bupati dan wakil bupati dan wali kota begitu, Pak ya? Ya. Oke. Berarti teman-teman Smart ASN dari penjelasan Pak Rahmat nih yang membidangi di pengawasan pemilu, bahwasanya kita di tahun 2024 kemarin di pilkada pemilu ya, Pak ya? Maaf, pemilu kemarin 0. Tidak ada 0 pelanggaran. Jadi kita harus pertahankan itu semuanya, teman-teman. Nah, Pak, ini menarik nih, Pak. Nah, di sini sering menjadi case-case mungkin teman-teman ASN di Pemkab Badung ataupun di ASN di seluruh Indonesia, Pak. Boleh nggak sih seorang ASN itu ikut serta menjadi anggota KPPS, Pak? Banyak sekali yang bertanya, boleh nggak? Boleh nggak sih saya ikut jadi KPPS? Pada prinsipnya boleh. Boleh, Pak ya? Asal ada syaratnya nih. Ini masih ada syaratnya ya Oh. kan? Mendapatkan persetujuan dari atasan. Oke, karena biar tidak mengganggu ya, Pak ya? Ya, karena kan bekerja sebagai pengawas pemilu ini bekerjanya hari kalender, Mas. Jadi tidak ada tanggal merah, tidak ada hari Minggu, kerjanya penuh waktu. Wow. Nah, ini tentu ketika teman-teman ASN juga berminat, tentu kan ada pekerjaan yang utama. Oke. Nah, ini makanya ada syarat bahwa mendapat persetujuan dari atasan. Ketika itu mendapat persetujuan dari atasan, silakan. Wow, ternyata kalau misalnya teman-teman Smart ASN boleh nih jadi KPPS. Cuman harus dapat persetujuan dulu, Pak ya, karena Ya, ada dalam surat pernyataan. Oke, jelas ya, Pak ya. Soalnya Ya. kan takutnya nanti mengganggu jam kerjanya. Cuman Ya. teman-teman banyak yang nanya, Pak, tolong tanya dong, begini gimana sih, boleh nggak? Ternyata boleh, cuman yang tadi ada beberapa syaratnya. Nah, begini Pak, ini juga case yang menarik, Pak. Dalam kasus pemilu, bukan kasus ya, case-case pemilu. Di sini kita tahu di Smart ASN Kabupaten Badung ada yang mungkin ASN tersebut menjabat sebagai kepala wilayah, Pak. Misalnya menjadi lurah atau camat seperti itu. Nah, misalnya beliau kan yang menjadi kepala wilayah di tempat tersebut. Nah, ternyata beliau diundang dalam acara-acara adat ataupun acara-acara olahraga yang bernuansa politik, Pak. Tapi kan wilayahnya dia. Itu gimana sih? Apakah dia bisa kita katakan tidak netral atau bagaimana caranya? Ini juga pertanyaan yang menarik dan case-nya sering terjadi. Iya, makanya info ini penting nih, Pak. Kita undang. Kalau secara prinsip saya sebagai pengampu divisi pencegahan yang harus saya lakukan, kalau bisa Jangan hindari. Itu. Tapi kalau memang nggak bisa harus datang nih, Pak. Kalau bisa hanya hadir saja tapi tidak melakukan sambutan ataupun pemberian hadiah ataupun yang lain-lain, menurut saya cukup hadir saja, menyaksikan saja. Artinya win-win solutionnya artinya Seperti itu. biar sama-sama enak datang aja begitu, Pak ya. Cuman tidak Ya, ikut dalam. walaupun itu bukan saran saya ya. Ya. Sebagai divisi pencegahan saya pasti melaksanakan kalau bisa dihindari. Itu lebih baik. Tapi kalau sudah kayak gitu nanti sebaiknya tidak melakukan hal-hal yang aktif. Memberikan sambutan, memberikan hadiah ataupun yang lainnya. Cukup aja duduk di belakang,
cukup menerima tamu saja, mempersilahkan di situ. Nah, kalau case-nya sanak saudara begitu Pak. Nah, kita tahu kan Pak, ada Smart ASN mungkin sanak saudaranya, mungkin anggota keluarganya yang mungkin berkecimpung di dunia politik mengikuti pemilihan pilkada ini Pak. Nah, gimana tuh cara untuk PNS itu, ASN itu biar bisa dia bersikap netral Pak? Apakah bisa dikatakan, oh dia nggak netral nih? Gimana Pak kalau gitu? Banyak memang case di Badung ini, misalkan apakah saudaranya, apakah bapaknya, apakah ibunya, ataupun sanak saudaranya menjadi anggota partai politik, bahkan calon ya. Sebagai ASN, teman-teman Smart ASN Betul. harus menyadari bahwa saya ini disematkan logo Korpridi Di dada ya Pak ya. ya kan? Itu menjadi pengingat teman-teman bahwa kami ini diikat loh oleh peraturan. Oke. Bahwa tidak boleh. Tapi teman-teman kan bisa juga misalkan sebagai apakah saudara ataupun yang lain di bilik nanti, bentuk dukungan itu jangan ditunjukkan medsos, gerak, jangan. Artinya Tunjukkan saja mendukung itu di bilik suara. oh, kita tanpa menunjukkan kepada umum gitu Pak ya, mengajak Silakan. gitu istilahnya. Mau mendukung misalkan, kamu kan saudara mas saya, masa enggak mendukung? Tetap Kita dukung. jawab, saya akan mendukung di bilik suara. Tapi saya netral, gitu. Netral. Gitu. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanyakan Pak. Mungkin bisa Pak sambil minum, boleh Pak? Boleh. boleh silakan. Jadi pertanyaannya begini Pak. Nah, banyak sekali yang nanya, ASN dituntut untuk netral. Kenapa sih nggak ASN itu diberikan sama gitu haknya seperti TNI Polri, nggak diberikan hak suara Pak? Ini juga menjadi debatable ya mas. Sudah menjadi, ada kajian juga kemarin. Udah kalau misalkan ASN ini dianggap selalu tidak netral dan lain-lain, kenapa tidak disamakan dengan TNI Polri saja yang tidak memilih? Jadi teman-teman mungkin di ASN ini kami nggak akan kesulitan, ya kan? Tapi setelah dihitung, diingat dengan rapat dengan berbagai macam pihak, memang sipil ini wajib untuk berarti memang sudah ada hak politiknya untuk disalurkan, kecuali TNI dan Polri. TNI Polri pun ketika pensiun dia juga mempunyai hak politik, pilih, hak pilihnya. Saya rasa memang itu untuk ASN sendiri wajib untuk diberikan haknya karena bukan militer, karena tidak ada keberpihakan. Yang kedua juga yang bisa mengambil selain tadi, yang makanya kenapa sih yang paling banyak pelanggaran itu like, comment, habis itu share yang kayak begitu. Kenapa? Ini terjadi di tataran bawah. Kalau di tataran atas kan itu bisa melakukan pemindahan, melakukan apa dan lain-lain, itu di tataran yang memang jabatannya fungsional. Teman-teman di bawah ini yang kadang-kadang ikut euforia dia. Iya betul Pak. Karena langsung bersentuhan, langsung ikut serta dalam ya. Ya memang di akar rumput itu lebih semarak lah. Seperti tadi Pak bilang nih, nggak tahu nih kita jogging di Car Free Day ini, tiba-tiba ada acara politik, tiba-tiba ada teman foto jebret. Ini si Bobo nih nggak netral nih. Ya seolah-olah di framing bahwa datang kegiatan itu adalah menghadiri kampanye, padahal cuma jogging doang, pengen nyari cemilan gitu Pak ya. Kedua mendapatkan informasi seperti apa sih nih? Iya betul. Nah seperti itu. Makanya untuk teman-teman jangan takut. Dalam artian di sini tidak perlu juga khawatir masalah politik, jangan sampai anti, karena di tahun 2045 ini kan pemerintah mencanangkan Indonesia Emas. Tidak boleh lagi di tataran bawah, ibaratnya pemilih pemula yang sudah berumur 17 tahun atau di bawah 17 tahun yang sudah menikah itu tidak melek politik, tidak menyalurkan hak politiknya. Dalam artian memilih di bilik suara, jangan sampai seperti itu. Kami juga di Bawaslu sangat concern di dalam hal pengawasan, jangan sampai hak-hak politik itu, dalam hal di sini adalah hak untuk memilih, itu tidak dilaksanakan. Kalau kita melihat pemilu 2024 baru ya Pak ya. Yang baru kemarin ini, kita adalah salah satu kabupaten yang
pemilihnya itu hampir 90%. 90%, Pak? Hampir 90%. Artinya 90% memilih semua, Pak? Memilih semua. Berarti tingkat golput kecil? Kecil. Makanya di pemilihan 2024 ini, pilkada, saya harap juga teman-teman di, apalagi namanya Smart ASN, Smart kan, ASN. harus menggunakan hak pilihnya. Di hari Rabu 27 November itu, jangan sampai golput. Berarti tadi yang saya dapat kata kuncinya nih, Pak, kita ASN harus netral. Tapi netral di sini kita tidak menyampingkan informasi tentang pemilu itu, Pak, ya. Benar. Apalagi menuju Indonesia Emas. Ya. Kita menuju Indonesia Emas terus pemimpinnya pemimpin yang memang ini juga ya, Pak, ya. Memang pemimpin-pemimpin yang memikirkan gimana untuk mencapai negara berkembang, negara maju begitu, Pak, ya. Benar. Nah, begini, Pak. Mungkin saya lanjut lagi, Pak. Katanya tentang netralitas. Mungkin gimana kira-kira menurut Bapak upaya-upaya apa yang dapat dilakukan seorang ASN Pemkab Badung nih untuk menegakkan netralitas ASN? Apakah hanya menahan diri, ataukah gimana, ataupun ada tips and triknya nggak kira-kira untuk menegakkan netralitas itu, Pak? Untuk netralitas ini yang pertama, satu, sadari bahwa diri Anda ASN. Oke, pertama sadari bahwa kita itu ASN. Oke, yang kedua? Yang kedua, tentu dengan adanya sosialisasi tatap muka, ayo kita memberikan pemahaman. Kalau ada teman yang belum, saya punya tiga prinsip ya. Satu, mulailah dari yang kecil-kecil saja dulu. Ayo teman di sebelah ruangannya diajak, tadi datang loh pihak Bawaslu. Oke. Apa sih yang dibahas? Bahwa ASN itu harus netral. Oh, ASN itu harus netral. Apa aja sih yang dilarang? Ini. Oke. Yang kedua, dari hal yang kecil-kecil saja. Jangan yang berat-berat, yang ringan. Contohnya apa? Bahwa sekarang katanya Bawaslu, saya dapat informasi dari yang lain-lain, tak boleh loh melakukan like, share, ataupun berpihak, ataupun memakai atribut dan lain. Yang kecil-kecil aja, yang ringan-ringan. Yang terakhir adalah dimulai dari sekarang. Setelah nanti podcast ini, setelah Anda disempatkan korpri di dada, sadar bahwa saya sekarang ASN, tugas fungsi saya sebagai ASN harus netral, tanpa menghilangkan hak pilihnya. Oke, berarti kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ya, begitu, Pak. Ya. Artinya kita tidak ikut berkecimpung dalam salah satu pasangan calon, ataupun selalu kita mengedepankan netralitas, tetapi kita tidak melupakan yang namanya, kita harus tetap melek politik ya, Pak. Harus melek politik. Nah, begini, Pak. Mungkin Bapak ada nggak selaku Bawaslu nih, persiapan untuk di tahun pilkada di bulan November ini, kira-kira ada nggak pesan dan kesan untuk kita teman-teman semua Smart ASN di Kabupaten Badung? Baik, terima kasih. Kalau dari Bawaslu sendiri, kami ini lebih konsen kepada pencegahan. Pencegahan. Okay. Kemarin paradigma Bawaslu yang dari seberapa banyak pelanggaran yang ditindak, sekarang adalah seberapa banyak pencegahan yang dilakukan. Oh, betul. Dulu jargon kami adalah cegah, awasi, tindak. Cegah, awasi, tindak. Sekarang awasi, cegah, tindak. Jadi pencegahan itu menjadi hal yang utama. Oke. Buktinya di pemilu tahun 2019 yang ada pelanggaran, bisa kita buktikan di Badung sendiri, 0 pelanggaran. Itu tidak lepas dari salah satunya adalah dari teman-teman Smart ASN yang memang sudah mulai sadar, sudah mulai paham tentang regulasi. Tolong dibaca undang-undang ASN-nya. Betul. Ada juga SKB 5 Menteri yang sudah sangat jelas dan vulgar menjelaskan ketika melakukan A, sanksinya ini. Demikian. B, demikian. Ya, itu sudah sangat ini. Oke. Tentu kalau berbicara undang-undang, teman-teman juga, ayo kita melakukan komunikasi. Teman-teman juga yang pengen lebih banyak tahu atau apa, mari undang Bawaslu. Kami akan sangat senang. Berarti boleh nih, Pak, di undang-undang. Sangat senang sekali untuk teman-teman, misalkan, Pak, di dinas ini, Pak, tolong dong datengin ke BKPSDM saja. Prosedurnya gimana, Pak? Bersurat aja atau gimana? Bersurat saja cukup. Nanti kami dengan senang hati datang. Selain dari BKPSDM sendiri, kami sudah datang juga ke DPMB, sudah datang juga bahkan ke Dinas Perikanan. Teman-teman nanya, ngapain Bawaslu datang ke Dinas Perikanan? Iya. Ya kan? Apa ngurusin ikan sekarang Bawaslu? Tidak. Mungkin ikannya milih, Pak. Ya. Tentu kami juga
di Dinas Perikanan akan ada apa namanya teman-teman kelompok nelayan Oke, yang akan betul. kami juga memberikan pemahaman Mhm. jangan sampai golput pada pemilihan 2024 ini. Artinya kita tetap melek dalam politik tapi tetap netral ya Pak ya Ya. begitu. Dan tadi yang mungkin menjadi pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi Smart ASN tadi dijelaskan oleh Bapak Rahmat di sini selaku koordinator divisi hukum dan pencegahan, di mana yang sangat berbahaya di era sekarang ini era digital ya Pak ya. Iya, Kita semua main medsos, TikTok, IG itu rame banget. ya, Hati-hati tuh teman-teman kalau misalnya lihat postingan yang berbau politik atau mempromosikan salah satu calon, nah ya cukup lihat aja, oh ini ya ternyata programnya dia begitu Pak ya. boleh mendukung tapi bilik Di suara. bilik suara. Jadi teman-teman yang mau mendukung di bilik suara. Cukup di bilik suara. Tidak usah di like, comment, dan share ya Pak ya. Ya. Cukup YouTube saya aja ya, cukup YouTube kami aja yang di Ya. like, comment, dan share Pak ya. Lu BKPSDM dan Bawaslu Kabupaten Badung. Oke, siap. Jadi teman-teman Smart ASN di Kabupaten Badung, mungkin demikian tadi informasi mengenai persiapan kita menghadapi menyongsong pilkada di Kabupaten Badung, khususnya kita harus mengedepankan yang namanya netralitas ASN. Di mana kita selaku ASN harus ingat, kita punya aturan tersendiri, ada tadi juga SKB 5 Menteri, kalau kita melakukan A, sudah jelas hukumannya apa. Bahwasanya sangat banyak tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rahmat juga. Jadi untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf, bukan itu Pak. Maksudnya jangan lupa jaga netralitas ASN, tetap kita boleh memilih, tapi cukup di bilik suara saja. Mungkin demikian Pak Rahmat, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Terima kasih, Saya sudah ucapkan diundang. terima kasih. Nanti teman-teman saya kasih tahu lagi, mungkin Smart ASN yang lain, mungkin saya sematkan sedikit. Mungkin ada yang mau mengundang Bawaslu, silahkan. Tadi sudah dijelaskan. Silakan. Kami sangat senang sekali apabila diundang. Ayo kita bahas selain netralitas ataupun yang lain-lain. Teman-teman di luar ASN juga silakan. Kami dengan senang hati. Oke, berarti nanti teman-teman bisa ya. Nanti kita mungkin tambahkan kontak personnya Pak ya, Baik. gimana. Baik, demikian teman-teman. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih. Smart ASN Kabupaten Badung. Let's talk and learning.